Welcome di video rangkuman The Bitcoin Standard. Gue dapat tanda tangan aslinya. Ya, ini orang ini tulisan tangannya. Lo bakal rangkum buku ini bab per bab, yes. Dan kalau lu mau belajar tentang Bitcoin, gue saranin banget lu buat baca buku ini, gratis. Ya, PDF-nya bisa di-download. Yang punya, yang nulis itu nggak masalah. Dia lebih peduli ya idenya tersebar ya dibanding bukunya laku. Menariknya si Saifedean ini dia orang Palestina loh. Ya, orang Palestina. Keren kan? Buku akademis Bitcoin pertama di dunia ya yang populer itu adalah bikinan orang Palestina. Dan ada hubungannya nanti lo bakal belajar di sini betapa Bitcoin itu adalah uang untuk membebaskan manusia dari tirani. Yes, yes, Bitcoin adalah pergerakan seperti yang gue sering bilang. Jadi gue bakal rangkum bab per bab dan mudah-mudahan ya lu jadi pengen baca karena Bitcoin lebih dari trading, lebih dari investasi. Ini adalah pergerakan. So, bab pertama itu adalah tentang uang, money, gitu. Di sini dibahas bahwa uang itu adalah teknologi untuk memindahkan kerja keras kita, usaha kita, gitu kan, hasil positif yang kita lakuin, value gitu di bahasa Inggris, dari masa sekarang ke masa depan. Nah, juga dari titik satu ke titik yang lainnya, gitu. Kita pindahin lewat memindahkan si uangnya, gitu. Dan yang menarik dari sini adalah kata-kata teknologinya, gitu. Kenapa teknologi itu menarik? Ya berarti uang nggak mesti sesuatu yang kan kalau kita mikirkan, Tuhan mengirimkan emas sebagai uang gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak ada landasan religiusnya di sana gitu. Nggak ada dibilang dari agama bahwa uang itu harus selalu emas, nggak ada. Kebetulan pas agama turun uangnya emas sama perak, udah itu aja gitu. Dan teknologi itu berarti nggak ada secara alam ya di uang yang kita pakai, di kertas yang kita pakai gitu, di atom-atomnya gitu kan, atau di molekulnya itu nggak ada tanda-tanda bahwa itu uang gitu. Itu hanyalah konstruksi kepala kita, kesepakatan di kepala kita bareng-bareng kita sepakatin bahwa itu uang. Maka jadilah itu uang gitu. Nah, ini penting banget karena kalau kita ngeliat uang sebagai teknologi, ya, kita bakal terlepas, terbebas. Nggak cuman dari tadi kayak pandangan yang salah bahwa agama harus menentukan uang, sama pemerintah harus menentukan uang. Itu yang kita yang terlahir di era sekarang pasti mikirnya uang itu harus diatur sama pemerintah. Gue setuju, uang alat tukar yang sah itu harus diatur sama pemerintah gitu. Cuman kalau emang pemerintah dunia itu nggak ada, ya berarti nggak ada yang bisa ngatur warga dunia itu harus transaksi pakai uang apa, harus pakai dolar gitu kan. Itu nggak ada yang bisa ngatur. Ya, kita semua negara merdeka, perusahaan-perusahaan di dunia bebas sebenarnya mau pakai uang apa aja. Nah, disitulah pandangan bahwa uang itu teknologi itu penting banget buat teman-teman taruh di otak teman-teman ya. Itu yang dibahas sama Saifedean di bab pertama gitu. Dan dibilang juga bahwa dulu orang-orang di awal ya kalau misalnya teknologi uang itu nggak ada ya pakai barter ya, pakai barter. Dan gue mau review di sini bahwa kalaupun barter itu dilakuin, secara alami bakal muncul uang di barter itu. Uangnya apa? Uangnya adalah barang yang dihargai, yang diminati oleh semua orang. Nggak mesti semua sih, hampir semua orang gitu. Ya contohnya real, dulu garam jadi uang. Salary ya itu dari kata Latin sal, itu garam ya, jadi uang. Sapi, babi, domba gitu, itu jadi uang. Masih jadi uang bahkan sekarang buat beberapa transaksi ya, gitu di Papua mungkin. Nah terus cangkang siput laut ya, Gary itu peliharaannya SpongeBob, nah itu cangkangnya dijadiin uang gitu, berabad-abad loh gitu. Nah jadi secara alami bakal dipilihlah barang yang diminati bareng-bareng, itu bakal jadi uang karena barter itu ribet banget. Kita harus nyari kan orang yang kebetulan mau barang kita gitu, dan kita juga mau barang dia dan mau nukar ya. Nggak bakal berlangsung lama barter itu, pasti bakal ada uang. Oke, nah
Di antara uang-uang yang ada ini, si Safdin bilang bahwa ada uang yang namanya uang keras, ada uang lunak gitu. Nah, uang keras adalah uang yang susah buat dimunculkan, susah buat dihasilkan. Makanya itulah kenapa kita nggak pakai batu kerikil sebagai uang, nggak pakai daun sebagai uang, karena terlalu gampang mereka buat diadakan gitu. Jadi fitur paling penting uang itu adalah terbatas. Itu yang Safdin bahas di bab pertama. Itu perlu teman-teman ingat ya. Nah, tadi kan bingkainya adalah bahwa uang itu teknologi. Ketika kita lihat uang sebagai teknologi, kita bakal memikirkan fitur. Kita bakal memilih-milih teknologi. Oke? Jadi karena uang itu teknologi, uang nggak mesti dititahkan, disuruh dan kita nurut gitu. Entah itu dari Tuhan ataupun dari pemerintah, gitu ya. Untungnya nggak ada pemerintah dunia nih yang maksain ekspor impor di seluruh dunia harus pakai uang dolar, itu nggak ada. Oke, lanjut. Bab 2. Di sini diceritakan ada kisah menarik dari pulau ya, di Pasifik, Pulau Ray. Dan di pulau itu karena terpencil banget, mereka membuat sistem uang yang menarik. Jadi tadi gue bilang kan, gue lupa, gue udah bilang belum ya? Jadi mereka uangnya itu adalah cuman catatan doang. Catatan doang, yes. Uang secara fisiknya itu adalah batu besar yang diambil dari dasar laut. Batu besar yang diambil dari dasar laut gitu sama nelayan ya, dan ditaruh di tengah kota, di balai kota, dan ya udah, yang ngambil batu itu adalah pemilik pertama uang itu gitu. Nah, cuman batu itu gede banget, segede mobil, nggak bisa dipindahin tentunya gitu kan, dan mungkin satu batu jadi dimilikin bareng-bareng sama nelayan itu kan gitu. Nah, uang itu dipindahkan lewat ingatan aja ya, catatan aja gitu, bahwa oke, sekarang punya si nelayan, terus nelayan yang ini X pakai itu buat beli apa gitu, pindah kepemilikannya ke si Y gitu. Nah, ya udah sekarang di Y. Nah, habis itu nanti tanggal sekian, jam sekian pindah ke si Z sekian, jumlah sekian gitu. Nah, itu beneran. Ya, selama berabad-abad mereka melakukan itu sebagai uang. Gitu. Ini menunjukkan bahwa again uang adalah teknologi gitu kan, penemuan manusia, dan uang nggak mesti sesuatu yang bisa dipegang. Ya, kan tadi kan informasi kan nggak bisa dipegang gitu. Dan uang itu konsensus, kesepakatan lagi-lagi gitu. Yang penting terbatas. Nah, itu tadi. Dia berharga karena dia terbatas. Yang bikin terbatas adalah batu itu gede banget. Batunya segede mobil, gede banget gitu. Susah, berat. Ada usaha gitu, ada penambangan gitu kan ya yang harus dilakukan. Nah, ini menarik karena mirip sama Bitcoin. Ya kan? Tadi cuman catatan, cuman angka gitu, cuman kepemilikan, susah buat dimunculkan gitu, dan disepakati oleh banyak bangsa, banyak negara gitu. Jadi ya Bitcoin teknologi doang gitu. Dari dulu juga udah ada kayak Bitcoin gitu kan. Nah, di sini dibahas di situ di bab 2 ini. Cuman, nah ini dia masalahnya. Ketika penjajah Eropa itu datang ke Pulau Ray, nah mereka mengenalkan dinamit, teknologi-teknologi lah yang bikin penambangannya itu jadi gampang, ya ngambil batu gedenya itu jadi gampang. Nah, jadinya amblas langsung uang itu, uang si batu Ray itu, si Raystone ya, ada gambarnya sebenarnya kan di bukunya. Nah, itu nggak jadi lagi uang. Kenapa? Karena inflasi, tiba-tiba dia jadi banyak ya. Gampang ternyata dimunculkan. Nah, itulah. Ini menggambarkan di sini di bab 2 ini ngasih tahu teman-teman bahwa akhirnya berubah tuh dari masa ke masa. Dulu di awal cangkang siput laut jadi uang. Nah, ternyata ada yang lebih awet lagi. Ya, cangkang siput laut kalau diinjak kuda hancur kan. Nah, ada yang lebih tahan lama gitu, logam. Nah, logam ada banyak macam-macam. Dulu nggak langsung emas loh, logam. Nah, akhirnya dipilihlah emas gitu. Jadi karena nggak berkarat gitu kan. Dan tadi kan fitur uang juga yang terpenting terbatas gitu. Nah, dibanding logam lain, emas lebih terbatas ya. Dibanding logam lain yang bisa ditambang sama manusia zaman dulu ya, gitu. Karena ada logam yang lebih langka dari emas, ada gitu. Nah, ya itu again lagi-lagi nunjukin pemahaman ke kita, uang itu nggak mesti sesuatu yang
Pemerintah bilang ini uang, enggak gitu. Tuhan bilang ini uang, enggak gitu. Uang itu teknologi. Teknologi itu selalu berganti-ganti, ya. Dan selalu nyari fitur terbaik. Tadi gampang ditransfer, tahan lama, jumlahnya terbatas, gitu. Dan ya, lanjut sekarang ke bab 3, monetary metals. Oke, ini ya udah di sini ya. Gitu. Ini sebenarnya yang gue bilang tadi udah bahas ke bagian bab 3 sih. Ya. Eh, Mungkin lebih yang belum gue explore adalah pergantian dari uang logam gitu yang waktu itu bentuknya koin sama paper money ke kertas gitu. Nah, ini nunjukin bahwa di buku ini bilang meskipun balik ke kertas, si uang koinnya tetap berharga karena kertas itu tadi yang jadi uang ya, itu membacking si koin. Ya, itu sebenarnya cuman tanda terima. Tanda terima bahwa eh, gue nyimpan emas atau logam lain di sebuah bank atau sebuah penitipan. Nah, ini tanda tanda terimanya nih, tanda bukti gue nyimpan gitu. Nah, megang itu berarti bisa ngambil emas. Ya, yang gue simpan. Artinya kan si kertasnya bisa gue jadiin uang dong. Nah, itu uang kertas pertama kali muncul kayak gitu. Nunjukin betapa apa namanya? eh Uang itu pada dasarnya si barang yang si barang yang langka itu tadi gitu, bukan kertas. Karena orang juga tahu kertas mah bisa dicetak, biaya produksinya nggak mahal gitu. So lanjut, oh ya, dia di sini juga mengenalkan stock to flow ratio gitu. Itu apa? Itu adalah seberapa besar uang baru yang muncul dibandingkan uang yang udah lama beredar gitu. Maksudnya apa? Eh, Uang baru boleh muncul. Kayak tadi kan yang batu ray ini kan juga bisa terus ditambang-tambang terus kan. Gitu. Yang batu ray ini juga bisa ditambang terus, bisa diambil terus. Nah, cuman jumlah yang muncul yang barunya itu harus dikit banget dibanding jumlah batu ray yang udah beredar. Gitu. Kalau tiba-tiba ini mau menggambarkannya aja, kalau tiba-tiba supply-nya membludak, nah itu bukan uang yang baik. Di titik ini sebenarnya ada argumen bahwa emas eh, bermasalah sebagai uang karena sudah ditemukan asteroid di luar angkasa sana yang isinya emas. Jadi kalau itu bisa somehow dibawa ke bumi, jatuh gitu kan, emas tiba-tiba jadi banyak, harganya jatuh. Gitu. Nah, di sini nyambung baru ke bab 4, government money, bahwa eh sorry, government money ini yang tadi bab 3 monetary metal, nah ini yang government money, uang pemerintah. Nah, di di sini mungkin ya dibahas juga sih di buku ini bahwa tadi kan awalnya logam jadi emas. Logam mulia jadi uang. Nah, habis itu nggak lama logam mulia itu dimonopoli apa namanya pencetakannya oleh pemerintah. Ya, jadi yang boleh nyetak uang, yang boleh ngeleburkan logamnya jadiin uang itu cuma pemerintah. Bentuknya harus kayak gini, harus fix, harus apa gitu. Itu secara alami terjadi. Mungkin dulu juga supaya apa namanya, mengecilkan kemungkinan orang yang curang, ya. Jadi diseragamkan gitu kan sama pemerintah. Pertanyaannya, itu memungkinkankah nanti pemerintah buat curang di masa depannya? Gitu. Oke lah, mungkin raja yang ngelakuin itu dulu di zaman dulu adalah raja yang adil, raja yang dipercaya gitu. Tapi apakah penggantinya nanti, apakah cucu atau cicitnya nanti itu juga kayak gitu? Kan belum tentu. Gitu. Nah, itu yang juga dibahas di sini bahwa dulu inflasi juga dilakukan sama pemerintah saat uang masih logam, belum kertas. Caranya apa? Dengan meleburkan itu uang, dikumpulin uangnya dari rakyat, diganti sama uang baru yang kandungannya udah dicampurin logam lain yang lebih murah gitu. Nah, tadi kan stock to flow-nya yang tadi tuh tiba-tiba ningkat lagi, ya gitulah. So apa takeaways utama dari bab 4 ini? Ya, jadi menceritakan tahun 71, ya tahun 71, dolar rupiah
pound sterling, yen, semua uang yang kita pakai itu nggak lagi di backing sama emas. Dulu mereka semua itu di backing sama emas. Ada perjanjian, ada kesepakatan tahun 44 gitu bahwa uang dunia itu bergantung sama dolar dan dolarnya bergantung sama emas. Ya. Jadi tahun 44 sebelum perang dunia resmi berhenti ya, itu pemerintah-pemerintah di dunia udah tahu bahaya uang nggak terbatas. Mereka butuh uang terbatas, tapi tahu bahwa emas nggak bisa lagi jadi uang waktu itu. Ya, emas nggak praktis buat jadi uang ya. Saat kita udah ekonominya itu dari apa namanya benua ke benua gitu kan, udah pakai pesawat, nanti pesawatnya ditembak, jatuh masa diambil gitu kan. Jadi nggak bisa lagi jadi uang. Belum lagi yang masalah teknologi metalurgi ya, ngeleburin emas itu udah makin maju. Dulu mungkin memang cuman raja doang yang bisa ngelakuin gitu, yang punya resource. Nah ini udah bisa semua orang, jadi makin gampang malsuin emas gitu. Eh, jadi nggak praktis. Dan oke, uang harus terbatas dan disepakatilah tadi dolar jadi uang yang diwakili di backing oleh emas. Jadi bisa ditukar-tukar ke emas ya. Negara-negara lain bisa nuker dolarnya ke emas atau sebaliknya. Gitu. Nah, tahun 44 disepakati, tahun 60-an udah mulai curiga yang lain bahwa Amerika nyetak dolar lebih dari emas, dan tahun 71 resmi itu bablas ya. Perjanjiannya buyar gitu. Nah, jadi itu yang si Amos bilang ya, eh, bahwa bermasalah nih government money gitu. Ada resiko inflasi, ada resiko jumlah yang meningkat tak terhingga, dan ini politik sebenarnya gitu. Uang kan power ya, bisa dipakai buat gerakin orang, bisa dipakai buat beli barang gitu. Ya jadi kalau punya akses buat menambah uang, ya lu punya the real power gitu. Nah, eh dia juga udah bilang di sini bahwa bakal banyak debt ya, utang gitu, spekulasi. Dan ini adalah sebenarnya pajak ya. Inflasi itu adalah pajak yang enggak apa namanya? Terang-terangan, yang enggak bisa diaudit gitu. Pajak diem-diem gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau Bitcoin itu nanti terkenal, pemerintah jadi bakal lebih accountable gitu, karena uang nggak bisa dimunculkan secara cuma-cuma. Jadi bakal pressure buat the audit itu bakal lebih gede, mereka bakal mikir dua kali. Contoh paling simpel, ingat dulu kasus Bank Century gitu kan, ada bank bermasalah, uang nasabah diputerin secara beresiko gitu kan, banknya bangkrut, nggak bisa bayar uang nasabah, nasabahnya bareng-bareng narik duit gitu kan. Pemerintah nggak ngerelain itu terjadi ya, BI juga, jadi diciptakanlah uang baru buat nalangin uang nasabah. Nah, kalau uang baru itu terbatas, gitu kan, itu nggak bakal bisa dilakuin. Gitu, simpelnya kayak gitu. Oke, karena uang nggak terbatas, pemerintah jadi ya udahlah biarin lah bank berspekulasi, toh juga ntar bisa di bail out. Kasarnya begitu. Oke, ini dapat gue pribadi. Dasar dari korupsi itu adalah uang yang korup. Jadi benerin uangnya, korupsi akan berkurang. Oke, lanjut. Bab 5. Money and time preference, preferensi waktu. Ini menarik juga. Jadi dia bilang begini, simpelnya ya, kalau Bitcoin terkenal dan jadi standar gitu tadi kan, jadi cadangan devisa utama, jadi uang ekspor impor seluruh dunia gitu. Itu peradaban bakal lebih maju karena bakal mikir long term, nggak mikir short term. Ya, simpelnya kalau kita tahu uang kita itu nilainya bakal habis gitu kan, berkurang terus, ya kita bakal habisin uang itu gitu, buru-buru gitu kan, sebelum uangnya habis, sebelum nilai belinya habis, daya belinya habis, maaf gitu. Nah kalau kita tahu uang yang kita pakai itu nilainya naik, kita bakal mikir dua kali gitu, mikir kita bakal beli barang yang bagus, barang yang awet ya gitu. Jadi kita nggak bakal memproduksi sampah banyak gitu kayak sekarang ya. Sorry, baterai mic gue habis, jadi gue lanjut di sini ya, lebih dekat ke kamera. Sampai di mana tadi? Sampai kalau
uang kita habis ya, gitu. Uang kita habis, kita bakal minjem duit dong. Ya, pas lagi uang kita udah habis soalnya gitu, nggak ada lagi kita bisa beli barang. Nah, kita minjem duit gitu kan, kita untung dong. Kenapa untung? Kita beli barang, dapat barang di awal, dan kita bayar pakai uang di masa depan yang mana daya belinya juga udah berkurang. Ngerti nggak? Uangnya juga udah inflasi, gitu kan. Jadi cicilan kita tuh sebenarnya lebih murah, lebih kecil gitu, karena udah inflasi gitu kan. Dan makanya argumen ini, maksudnya kondisi yang inflasi terus-terusan ini, itu jadi pembenaran atas riba gitu. Jadi ya ditambahin dong, ditambahin bunga gitu. Karena kalau nggak ditambahin bunga, rugi dong yang minjemin duit. Nah gitu kan. Meskipun faktanya bunganya itu tentu nggak cuma nutupin inflasi di masa depan, tapi juga ada cuannya. Nah, batasan yang nggak jelas inilah nanti yang ya eh, merusak segalanya, ya. Riba merusak segalanya, benar. So, kita lanjut ke bab berikutnya. Semoga suaranya bagus ya, bagus ya. Itu kan government money. Nah, sorry, time money and time preference. Nah, itu kita ke capitalism, information system. Ini bab 6, capitalism information system. Nah, ini menurut gue menarik. Jadi yang poin yang dibilang adalah harga itu sakral. Harga itu sakral. Nah, upaya pemerintah buat mengubah kebijakan moneter itu akan merubah harga, membuat ekonomi jadi nggak jelas, ya. Jadi kehilangan arah dan merusak gitu segalanya. Konkretnya apa? Pas dulu pandemi COVID gitu kan, itu harga saham jatuh parah. Dan harga saham kan memang harusnya representasi dari bisnis perusahaannya kan. Nah, bisnis perusahaannya terhambat, jatuh gitu kan. Tapi yang dilakuin sama Bank Sentralnya Amerika itu mereka cetak uang baru untuk ngebeli, ya, instrumen-instrumen finansial yang bikin ekonomi jadi terlihat bagus. Oke? Nah, itu termasuk salah satunya saham. Gitu. Nah, itu merusak eh, merusak sinyal gitu kan tadi kan. Harga itu sakral, harga itu adalah sinyal ekonomi. Nah, dengan itu dilakuin, itu bikin orang jadi nggak tahu mana perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang jelek gitu. Dan juga bikin yang kaya, orang kaya makin kaya, ya. Karena orang kaya tuh megang saham perusahaan, gitu. Orang miskin nggak punya, gitu kan. Punyanya duit doang. Nah, efeknya mereka pas COVID harusnya rugi, malah jadi cuan. Dan setelah itu koreksi, ya, rakyat-rakyat jadi kesulitan. Sampai sekarang di detik ini tuh kita masih ngerasain efeknya, ya. Dari kerja susah, inflasi parah itu karena uang yang dicetak pas pandemi itu banyak. Salah satunya karena itu, gitu. So, uh, dengan adanya dengan Bitcoin jadi standar, si itu nggak itu susah dilakuin, ya. Nyelamatin pemerintah, nyelamatin ekonomi, berarti kan dia harus punya tabungan, gitu. Nah, kalau ini kan tadi nyetak duit kan, ini harus punya tabungan. Nah, kalau memang dia punya tabungan, kenapa nggak langsung pakai tabungan itu buat urusan pandemi? Nah, di situ logiknya kan. Jadi nggak usah lewat nyelamatin pasar, mampir dulu ke pasar modal, nyelamatin orang kaya gitu. Ya langsung aja tabungannya dipakai buat kebutuhan medis seluruh rakyat. So, itu poin-poin yang di sini gitu kan, dan teman-teman bisa baca lebih lanjut. Ini mungkin beda sama ekonomi yang diajarin di kampus, di sekolah, karena dijelaskan gitu bahwa mereka itu yang di kampus, di sekolah, ngikutin aliran Keynesian gitu. Dan tau gue pronounce bener nggak ya? Benar. Nah, kalau yang tadi gue bilang itu aliran Austrian Economic School, itu memang beda aliran. Yang di kampus sekarang ekonomi itu dikuasain sama aliran si Keynesian itu. Terus di chapter 7 itu adalah tentang financial freedom, ya. Nah,
Di sini ditekanin lagi yang tadi yang masalah tax itu, gitu, yang bahwa apa, Keynesian sama Austrian itu bedanya apa, dan bilang juga bahwa dengan adanya uang yang bisa dicetak tanpa batas, perang bakal jadi lebih lama. Perang bakal jadi lebih lama, lebih parah, gitu kan? Kenapa? Karena buat perang kan butuh uang, ya. Nah, uangnya dicetak aja gitu. Urusan sama inflasi belakangan lah, kan juga toh lagi memang darurat kan, gitu. Nah, seandainya uang itu terbatas, jadi perangnya nggak lama gitu, uangnya udah keburu habis, jadi lebih cepat masuk meja perundingan gitu. Nah, eh ya menarik sih poin-poinnya di sini, nanti bisa baca lagi lanjut. Terus di bab ke-8 itu adalah tentang digital money. Digital money. Jadi poin di sini bilang bahwa Bitcoin bukan ngegantiin PayPal, Visa, bukan dipakai buat transaksi sehari-hari. Karena tujuannya bukan buat itu. Tujuannya adalah buat bikin uang yang nggak ada middleman, uang global gitu kan. Nah, jadi konteksnya memang udah global gitu. Uang antar negara, uang antar ekspor impor. Ya meskipun Satoshi nggak secara eksplisit bilang kayak gitu ya. Tapi memang banyak Bitcoiner di awal itu melihat, wah kayaknya nasib Bitcoin itu bakal jadi high order money gitu. Uang yang dipakai sama pemerintah, sama bank-bank buat settlement gitu. Nah, meskipun ya mungkin sebelum buku ini populer itu, sesudah buku ini ditulis itu ada teknologi namanya Lightning Network yang bikin transaksi Bitcoin jadi cepet banget, dan uh, ada yang bilang, ada yang argue teknologi Lightning Network nggak bakal bisa scale buat mengakomodir ekonomi Indonesia deh, nggak usah dunia, Indonesia gitu. Jadi transaksi day to day pakai Bitcoin itu masih belum visible. Nah, makanya gue setuju bahwa eh, rakyat Indonesia, pemerintahnya juga perlu diedukasi, Bitcoin bukan ancaman buat rupiah. Bitcoin bukan ancaman buat rupiah. So, yang kita perlu lihat adalah Bitcoin ini sebagai uang internasional. Uang yang nanti gantiin US dollar sebagai uang ekspor impor. Nah, dengan kondisi US dollar yang juga bermasalah, tingkatnya eksponensial, gitu. Utang pemerintah yang makin menggunung, ya, bunganya udah ngelebihin GDP, gitu kan. Nah, jadi bukan bunga ya, utangnya itu udah ngelebihin GDP gitu, dan anggaran buat bayar bunganya aja udah ngelebihin anggaran macam-macam ya di pemerintah, pendidikan, buat social security gitu-gitu udah ngelewatin tuh buat bayar bunganya doang gitu. Nah, disitulah nanti Bitcoin masuk. Pemerintah Amerika sendiri juga udah pro Bitcoin sekarang gitu. Jadi udah sadar bahwa US dollar nggak bisa diselamatin lagi gitu kan. Justru dengan pro Bitcoin, nyimpen Bitcoin duluan sebagai cadangan devisa, dolar Amerika jadi lebih kuat. Gitu. Nah, itu dibahas di sini digital money, bahwa Bitcoin itu nggak ngegantiin uang sehari-hari gitu. Nah, jadi justru dijawab kan sama chapter 9 gitu. Jadi Bitcoin buat apa gitu. Di sini dibilang buat store of value tadi kan. Cadangan devisa gitu. Itu adalah uang yang dianggap nilainya stabil. Makanya kan dolar Amerika, makanya rupiah nggak jadi cadangan devisa, atau dolar Zimbabwe nggak jadi cadangan devisa gitu negara lain, karena dianggap nggak stabil. Pemerintahnya belum gede lah, ekonominya nggak gede gitu. Nah, terus berikutnya individual sovereignty, kedaulatan individu. Nah, ini poin bahwa kalau kita punya Bitcoin, ya beneran simpen Bitcoin, nggak taruh di exchange, itu kita bener-bener nggak ada yang bisa ngambil Bitcoin itu. Bahkan kita bisa bawa mati. Maksudnya bawa mati itu gimana? Kita seed phrase-nya kita ingat, nggak kita tulis di mana-mana pun gitu kan, nggak kita simpan di alat apapun. Kalau kita mati, seed phrase-nya berarti hilang dong. Ada yang tahu cuman kita kan. Nah, itu Bitcoin kita yang di alamat itu, yang di alamat yang dirujuk sama seed phrase itu nggak ada yang bisa ngambil sampai kapanpun. Secara matematika itu bisa dibuktikan, ya. Kalau mau belajar, gue bisa ngajarin, tapi nggak di sini, nggak di video ini.
gitu. Nah, terus buat apa lagi? Untuk kan kedaulatan individu. Buat internasional atau online settlement. Ya ini yang tadi gue bilang gitu. Untuk perdagangan internasional, eh ya, dan untuk bank antar bank bisa settle lebih cepat. Nah, terus nanti kalau udah populer, dia bakal jadi global unit of account. Jadi di masa depan, eh minyak, kayu, komoditas ya, itu harganya bukan dihargain sama dolar, tapi dihargain sama Bitcoin. Ya. Bitcoin ingat, dan mungkin yang nih baru belajar, Bitcoin itu bisa dipecah. Satu Bitcoin sama dengan 1 juta Satoshi. Gitu. Jadi kalau sekarang harga Bitcoin 2 miliar, ya apa namanya? eh Tentu kan orang bakal bilang, wah 2 miliar mah gimana buat hargain dolar, sorry, minyak 1 barel gitu kan, nggak bisa. Nah, jawabannya ada di pecahan Bitcoin itu gitu. Mungkin nanti harga Bitcoin kita nggak bilang satu Bitcoinnya lagi karena udah terlalu besar. Kita bilang nanti si harga unit terkecilnya itu namanya Satoshi gitu. Nah, lanjut apa lagi nih? Oh udah ya, gitu. Chapter 10 adalah pertanyaan. Nah, ini yang serangan-serangan ke Bitcoin. Pertama, mining kan yang pencinta lingkungan bilang, oh Bitcoin itu makan energi gitu-gitu. Nah, di sini gue pakai logika simpel aja ya. Bitcoin itu bakal mendukung membuat PLTA, PLTU jadi lebih murah. Ya, gimana caranya? Karena yang nambang Bitcoin ya itu bakal rugi mereka pasti kalau mereka harus beli apa namanya? Wah, semoga nggak terlalu berisik ya. Kalau mereka harus beli apa? Bensin, harus beli batu bara gitu. Itu mereka bakal rugi parah ya. Karena kalah sama penambang lain yang make energi terbarukan. Jadi bakal balapan gitu. Nah, karena makin banyak yang bikin generator ya, ngambil energi dari alam gitu, buat jalanin Bitcoin mining ya. Ini produksi pabrik ya, alat-alat buat bikin apa penambangan yang hijau ini itu jadi lebih murah gitu. So langsung berbantahkan ya, malah dengan Bitcoin dipopulerkan, penambangan makin banyak, kita bakal makin bisa membuat listrik lebih murah karena dapat dari alam. Nah, terus apa lagi? Gitu. eh Bisa dimatiin nggak Bitcoin ya? Ini kan tentang kontrol gitu. Nah, ini dijelasin kenapa Bitcoin nggak bisa dimatiin. Kenapa? Karena kalau bisa dimatiin, tentu dari awal Bitcoin juga nggak bakal, ya kayak sekarang kan udah 16 tahun nih, gitu. 16 tahun ini nggak bakal sampai umurnya gitu, bakal mati di tengah gitu. Karena tadi ada yang kontrol bisa ditembak lah, diatur lah, di politik lah, apalah gitulah. Jadi apa namanya? Ya secara detailnya kenapa Bitcoin nggak bisa dikontrol, gue bisa ajarin tapi nggak di sini, gitu. Nah, dan itu membuktikan poin di sini bahwa Bitcoin ya itu anti-fragile. Makin dia diserang, karena tadi kan nggak bisa mati kan, justru makin populer. Karena dia udah jelas apa yang mau dilawan, apa yang mau dia perbaikin, gitu kan. Terus tadi nggak bisa dimatiin gitu. Jadi justru makin diserang dia, makin populer, orang makin tahu, makin banyak yang nabung, makin banyak yang beli, harganya makin naik. Ya dijelasin juga banyak serangan-serangan lain yang mungkin ke Bitcoin. Nah terus apakah koin lain bisa menandingin Bitcoin gitu? Karena kan dia kan cuma teknologi, tadi kan dibilang uang adalah teknologi. Jadi ya sebenarnya bisa diganti-gantikan terus, bisa tergantikan terus dong. Nah jawabannya sekarang di sini eh, justru karena Bitcoin itu yang bikinnya itu anonim, makanya dia nggak bisa dimatiin, digantiin sama koin lain. Gitu. Kalau ada namanya masih mungkin tuh kayaknya digantiin sama koin lain yang lebih baik gitu atau lebih langka.
fiturnya lebih bagus, transaksinya lebih banyak, lebih cepat gitu. Justru keunggulan Bitcoin adalah karena nggak ada orang yang di belakangnya gitu, nggak ada orang di belakangnya, jadi lebih aman secara pergerakan ya. Yang ngejaga Bitcoin itu adalah bukan orang atau yayasan, yang ngejaga Bitcoin adalah semua orang yang jalanin software Bitcoin di laptop. Nah ini nggak wajib ya, lo buat punya Bitcoin nggak harus ngejalanin software di laptop. Gue yang termasuk ngejalanin. Nah gue bersama jutaan orang lain itu adalah orang yang menjaga Bitcoin gitu. Jadi perubahan aturan moneter Bitcoin itu ada di software itu gitu. Kalau mau ngubah ya berarti harus ngeyakinin kita buat ganti software, ganti versi software. Nah gitu kan, susah lu apa namanya, bilang ke jutaan orang jumlah Bitcoin dinaikin dong gitu. Mereka bakal against itu karena nanti harga Bitcoin jadi jatuh dong gitu. Karena kan tadi value-nya karena terbatas itu tadi gitu. So ditutup dengan ini ya, bahwa orang-orang kan biasa yang baru-baru belajar melihat blockchain, kripto gitu, dibilang sama Saifudin bahwa itu cuma teknologi, dan Satoshi Nakamoto itu dia bikin si Bitcoin-nya dan bikin blockchain-nya, ya dia bikin dua inovasi secara bersamaan gitu kan. Nah, blockchain itu sendiri sebagai teknologi itu teknologi yang lambat, yang mahal, yang nggak nyaman UX-nya gitu. Dan di sini Safdin bilang bahwa kayaknya nggak ada use case lain gitu buat umat manusia ya untuk teknologi seribet ini, semahal ini, selambat ini, selain uang. Ya tapi uang secara khusus ya, uang apa namanya, global. Terus tadi buat settlement antar bank gitu. Ngapain pakai blockchain buat hal-hal lain gitu menurut dia gitu. Karena datanya itu harus sensitif, dan juga dia jadi penengah lah. Jadi blockchain ini kan ya sebagai apa namanya, teknologi uang kan, jadi menengahi orang-orang yang bertransaksi kan, yang nanti pakai Bitcoin sebagai uang gitu. Dia jadi penengah, nggak bisa diatur oleh siapapun gitu kan. Dan ngapain pakai blockchain, pakai database biasa aja gitu untuk urusan selain uang. Itu poin dia. So akhirnya beres juga buku ini Penangguman. Semoga tadi bisa tetap didengar nih dengan gua deket ke handphone. Baterai gua habis ditunjuk, sorry. Gua kalau nanti di depan gue record ulang, mungkin gue record ulang. Cuman so far sih kayaknya gue pakai ini aja, video ini aja. Dan kalau lu mau belajar tentang Bitcoin secara hands on, secara langsung, demo langsung, dan gue jelasin langsung, gue punya training. Lu bisa ikut training gue gitu. Gue bakal ngajarin ini ke perusahaan-perusahaan. Kita bakal training orang finance dan ownernya juga di perusahaan itu gitu. Dan lu bisa juga ikut yang buat individu. Kita juga tetap training individu. Gue bakal bikin harganya gak terlalu sulit ya buat kebanyakan orang, tapi tentu ya harus bayar tempat macam-macam gitu-gitu. Jadi nggak gratis. Gue biarkan gue cari uang buat perusahaan. Oke. Gue nyari uangnya di situ. Nah buat orang-orang nanti gue bikin harga terjangkau, dan lu dapat kesempatan buat sertifikasi pengetahuan lu tentang Bitcoin ya. Itu bakal bisa lu pakai buat nyari pemasukan. Gue bakal ceritain juga caranya gimana nanti di sesi trainingnya. Oke, thank you, see you. The Bitcoin Standard, Saifudin Amos.